Pertama-tama, mungkin aku perkenalan dulu. Namaku Diana Karina, tadi mungkin udah dikenalin sama Billy. Seperti yang tadi Kak Billy juga bilang, aku sama Billy itu kebetulan teman kuliah dulu, pas S1 di Universitas Indonesia. Cuman bedanya Billy itu ambil broadcasting, kalau aku itu ambilnya public relations. Nah, setelah itu aku ambil S2, tetap di Universitas Indonesia juga, dan tetap di komunikasi juga, tapi kalau yang pas S2 itu aku fokusnya ke marketing and promotion. Sekarang udah nggak ada public relations di S2. Nah, selanjutnya itu aku akan bahas tentang digital marketing career journey aku. Aku sekarang itu bekerja sebagai senior performance marketing specialist, seperti tadi di PPT sebelumnya. Pertama-tama, aku itu pertama kali kerja sebagai digital marketing associate di digital agency. Kenapa sih bisa nih nyebrang dari public relations, terus tiba-tiba aku malah kerjanya di digital marketing. Sebenarnya tuh awalnya karena pas aku kuliah, aku magang di digital agency juga. Tapi waktu itu aku bukan sebagai digital marketing, tapi lebih ke analisnya. Nah, di situ itu aku baru mulai sadar, oh ternyata mainin big data analisis tuh seru. Big data analysis itu apa, nanti bisa aku jelasin. Jadi contoh-contohnya kayak impressions, clicks, terus customer trend, itu tuh ternyata menarik, karena kita jadi tahu nih kalau misalkan orang-orang yang suka beli McD itu kalau digital gimana, kalau KFC kayak gimana, itu beda-beda. Nah, dari situ aku mulai tertarik ke digital, makanya aku masuk ke digital agency pas pertama kali kerja. Di digital agency itu aku kurang lebih 1 tahun, lebih banyak handle klien-klien kayak e-commerce, terus hospitality, banyak sih macam-macam sebenarnya jatah kliennya di sana. Terus selanjutnya aku di media agency. Di media agency itu aku kurang lebih nyaris 2 tahun. Di situ aku banyak handle otomotif, terus food and beverages, FMCG company, elektronik, segala macam. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu atau mungkin bingung juga nih apa sih perbedaan antara digital agency sama media agency? By basic kalau digital agency itu sebenarnya melingkupi semua hal, termasuk media agency dan creative agency dan social medianya juga. Meanwhile, kalau media agency itu biasanya dia hanya fokus ke placement atau channel dari marketing. Misalkan kalau dia media agency, dia akan ada yang ngurusin offline marketingnya dan online marketing. Dia nggak ngurusin kreatifnya sama sekali. Atau yang sosial medianya sama sekali gitu. Nah, setelah dari media agency, kurang lebih 2 tahun, aku sekarang kerja di ride-hailing company atau super app company, udah sekitar 1,5 tahun. Mungkin kalau kalian tahu kira-kira atau mau nebak super app company-nya apa, boleh isi di Di chat. kolom chat. Nanti biar bisa aku baca aku berhasil apa enggak sih sebenarnya melakukan digital marketing di super app company ini kurang lebih 1,5 tahun. Gitu. Nah, selanjutnya aku akan pindah kemana, aku pun belum tahu. Apakah aku akan tetap di digital marketing? Apakah aku akan bekerja sebagai digital planner, digital strategist, performance marketing, digital analyst, social media, SEO. Nah, ini tuh sebenarnya list-list pekerjaan yang ada di dalam lingkup digital marketing. Jadi, digital marketing itu tuh nggak cuma perkara kita bikin ads atau kita jadi social media admin, tapi banyak hal di dalam situ. Kalau kalian sukanya planning, ngebentuk satu kampanye, kira-kira objektifnya apa, targetnya gimana, itu tuh bisa masuk ke strategis atau planner. Kalau suka ngerjain iklannya langsung, di performance marketing. Kalau suka kreatifnya, ntar bisa masuk ke bagian kreatif atau copywriting. Jadi, bisa nge-scope orang tuh sukanya apa kira-kira. As long as kalian suka si digital marketingnya itu apa, gitu. Oke, next. Jadi, hari ini kira-kira pembahasan dari aku itu ada 7. Yang pertama itu marketing 4.0, terus yang kedua ada traditional marketing versus digital marketing. Yang ketiga itu what is digital marketing, yang keempat channels in digital marketing. Yang kelima real case example, yang keenam itu skill-skill apa sih yang sebenarnya diperluin untuk menjadi seorang digital marketing hustler. Dan yang ketujuh itu ya sesi Q&A kita nanti. Gitu kira-kira. Kalau misalkan aku ngomongnya agak kecepatan, kasih tahu aja di chat, mungkin ntar Billy bisa kasih tahu. Oke. Nah, next-nya ini
perkenalan dulu tentang si marketing 4.0. Mungkin sebagian dari kalian yang masih kuliah atau yang suka baca buku tentang marketing itu tahu nih istilah marketing 4.0. Jadi marketing 4.0 itu sebenarnya istilah, atau sebenarnya ini adalah judul buku sih. Ini judul buku yang menurut aku bagus banget kalau kalian suka tentang digital marketing atau pengen banget masuk ke industri digital marketing atau marketing as general sih sebenarnya. Ini tuh ditulis sama Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, dan Iwan Setiawan. Di sini tuh dia menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0 itu, di mana dia ngejelasin bahwa ada titik pertemuan antara online dan offline. Jadi sekarang itu marketing itu tuh nggak boleh berdiri sendiri lah istilahnya. Nggak boleh offline berdiri sendiri, terus online berdiri sendiri. Jadi dua-duanya itu harus integrate, harus kerja bareng-bareng. Jadi target-target perusahaan atau target-target itu bisa achievable, istilahnya gitu. Nah, di marketing 4.0 ini, Philip Kotler itu menyebutkan satu customer path atau customer journey yang baru. Customer journey itu apa? Itu tuh sebenarnya secara simpel adalah jalan orang ketika mengetahui suatu brand sampai dia membeli suatu barang. Nah, di sini dia nyebutin ada 5A. Yang pertama itu aware, appeal, ask, act, dan advocate. Aware itu apa? Aware itu tuh berarti orang itu udah tahu tentang brand kita. Kalau appeal itu orang-orang itu atau target audiens kita itu mulai sadar sama brand kita dan mulai merasa kalau brand kita itu tuh bisa menyelesaikan permasalahan hidup dia. Misalkan kita tuh jualan baygon nih. Kita ini orang digital marketingnya baygon. Ya ini off the record, sebenarnya aku juga bukan orang baygon. Nah, kita tuh beriklan nih di digital kah, di offline kah, dimanapun itu, masih tahu kalau oh brand baygon itu ada loh di supermarket dimanapun itu. Terus sekarang lagi musimnya DBD. Nah, orang tuh akan mulai appeal. Oh, kita perlu nih kayaknya baygon biar menghindari nyamuk-nyamuk DBD ini, jadi nggak akan kena DBD lah istilahnya. Nah, di tahap ketiga, customer itu tuh akan dia itu akan mulai mencari-cari, aduh baygon itu dijualnya di mana aja sih? Bisa beli online nggak ya? Nah, yang keempat, tahapan keempat itu adalah act. Act itu apa? Act itu adalah tahapan yang sebenarnya kita sebut sales atau transactions. Jadi orang tuh beli, benar-benar beli produk kita. Jadi dia dari tahu, terus dia mulai menyadari kalau ternyata kita itu adalah jawaban dari problem-problem mereka mulai mencari dan akhirnya beli. Nah, yang paling terakhir itu advocate. Advocate itu apa? Advocate itu sebenarnya paling gampang tuh review. Jadi setelah pakai baygonnya atau setelah pakai produk apapun itu, customer tuh biasanya bisa nge-review produk kan. Bisa jadi dia nge-review, terus dia nge-reply di Instagram komennya, sosial medianya baygon. Oh iya, ini ampuh banget, dalam waktu 1 detik aja nyamuknya pada mati gitu. Itu tuh salah satu contoh dari advocate. Atau dia mungkin ngomong ke tetangganya, kalau pakai baygon ternyata lebih efektif nih, membunuh nyamuk-nyamuk segala macam. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya aku akan ngebahas mengenai apa itu offline marketing dan apa itu online marketing. Nah, mungkin beberapa dari kalian kan masih pada kuliah, jadi udah pada tahu nih perbedaan apa itu offline marketing dan online marketing. By basic, paling gampang sih ya, kalau offline marketing itu jelas. Contohnya kan mungkin udah pada tahu juga, kayak iklan di TV, terus ada iklan di radio, terus iklan OH, kayak billboard, di koran, terus di majalah misalkan. Atau kayak yang Kak Billy dulu kerjain pas kuliah itu broadcasting, itu pasti ada part of offline marketing juga. Kan kita bisa placement ya, Bill, kayak di berita bisa placement, di acara-acara, di Tonight Show gitu-gitu, kita kan bisa placement juga tuh. Di talk show gitu-gitu. Di talk show itu kita bisa beli. Kak Didi, OOH itu apa ya? OOH itu out of home. Out of home itu dicatat. Contohnya tadi kayak aku sebutin billboard. Kalau kalian nemu billboard di dekat jalan raya atau segala macam, itu tuh contoh dari offline marketing OOH. Nah, meanwhile kalau digital marketing ya seperti yang teman-teman tahu, kalau digital marketing berarti any effort of marketing yang kita jalanin tapi pakai basisnya internet
gitu. Contoh-contohnya paling gampang, Instagram Ads, terus kalau lagi nonton YouTube merasa terganggu dengan iklan, maaf, tapi itu juga pekerjaan aku. Itu adalah contoh dari si online marketing. Jadi kita beriklannya bisa via YouTube, ada via Google, Facebook, Twitter, ya macam-macam lah kalau online marketing nanti bisa kita bahas di slide-slide berikutnya. Itu kira-kira kalau dari sini udah ngeh ya perbedaan antara offline sama online marketing? Nah, Kak. Oke nih, terus selanjutnya ini perbedaan lagi nih, apa sih perbedaan lagi antara si digital marketing atau offline marketing? Which is tadi udah aku sebut juga, kalau nama lain offline marketing itu kita kenal sebagai traditional marketing. Nah, perbedaan paling intinya di sini kenapa aku sebut ada channel, cost, dan measurement, karena memang di tiga ini itu yang paling fokus lah, yang memang sangat membedakan antara si digital dan traditional. Secara channel udah jelas, karena yang satu digital, yang satu non-digital. 2 dan 3 ini tuh sebenarnya terkait antara cost-nya dan secara measurement-nya. Kenapa? Kalau di traditional marketing, kalau yang kalian mungkin pernah kerja atau magang di agensi akan tahu, placement ke TV itu mahal. Mahal banget. Bikin iklan, terus kita pasang, apalagi nih kalau lagi bulan puasa nih, kita bikin pasang iklan 5 menit sebelum azan maghrib, itu tuh mahalnya minta ampun. Atau 5 menit setelah azan maghrib itu mahalnya minta ampun. Karena orang TV akan bilang, oh ini tuh lagi jam-jamnya peak orang akan nonton TV karena nungguin azan. Tapi kalian pasti akan melihat ada iklan marjan nih. Tapi marjan tuh tetap akan bakar uang di situ karena ya produk dia tuh akan selalu laku di Ramadan istilahnya gitu. Nah, meanwhile, kalau di digital marketing kita tuh bisa ngekontrol berapa banyak sih budget yang mau kita buang, istilahnya gitu. Berapa banyak sih budget yang mau kita bakar. Kalau traditional marketing kan kita harus ngikutin nih, oh orang RCPI bilang kalau kita placement di maghrib harganya sekian, A gitu. Nah meanwhile kalau di digital marketing, kita bisa nge-set, oh nggak mau nge-spend sekian, nggak mau nge-spend A, maunya diturunin 50%, itu bisa. Nah di situ kenapa aku bilang cost dan measurement itu beda banget. One thing lagi adalah dari sisi measurements. Kalau TV itu, ya bisa jadi TV, bisa radio, sebenarnya apapun itu yang traditional marketing, kita itu sebenarnya secara tidak langsung nggak bisa melihat efek atau dampak dari effort marketing yang kita lakukan. Kenapa? Ada journey yang terputus antara effort marketing TV, misalkan, atau radio, ke sales kita. Misalkan kita tuh nggak bisa nih melihat setelah iklan ini ditayangin jam 6 sore, terus di jam 6 sore atau jam 7 malam itu, sales kita tiba-tiba naik, itu belum tentu. Sedangkan kalau misalkan di digital marketing, kita tuh bisa tahu, misalkan nih, Kak Billy punya brand, dia mau nge-spend atau dia mau ningkatin awareness brandnya, dia keluarin uang 10 juta. Nah, dia tuh bisa estimasi kira-kira kalau 10 juta dari beberapa kali mereka nge-running campaign, beberapa kali ngelakuin digital marketing, dia bisa tahu kira-kira dengan budget 10 juta, Kak Billy bisa dapat 10 transaksi. Gitu. Jadi, bisa dibilang digital marketing lebih cost efisien dibanding traditional marketing. Karena apa? Secara measurement, digital marketing itu dia lebih lengkap dan lebih precise dibanding si traditional marketing itu. Tapi di sini aku juga nggak akan bilang kalau kita nggak usah ngeranin traditional marketing sama sekali. Karena anyway, seperti tadi yang si Philip Kotler bilang, yang namanya marketing itu nggak akan killing each other lah istilahnya. Kenapa? Kebetulan kan di Indonesia kan mungkin nggak semua orang tuh punya akses internet. Punyanya cuma TV gitu kan. Jadi kalau kita mau bangun awareness, taruh iklannya di TV gitu. Nanti kita ingetinnya dari digital itu bisa. Soalnya kalau kita cuma bertumpu ke satu doang, itu sebenarnya dari sisi marketingnya juga nggak baik dan nggak akan berhasil. Gitu, kira-kira perbedaannya. Nah, selanjutnya, jadi intinya kenapa sih dari tadi aku ngejelasin digital dan tradisional, kenapa sih sebenarnya kita perlu menggunakan si digital marketing ini gitu. Nah, intinya tuh sebenarnya reason kenapa kita harus menggunakan digital marketing itu ada di 3 sentences ini.
ini apapun itu marketingnya, intinya adalah kita mau orang tahu tentang produk kita mau permintaan tentang produk kita lebih tinggi, dan tentunya paling akhir kita mau sales. Kita mau bisnis ini lancar, jadi bisa kasih makan karyawan, terus bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen juga, gitu. Intinya adalah 3 ini sebenarnya untuk di digital marketing. Nah, jadi sekarang kita mulai fokus sebenarnya digital marketing itu apa. Mungkin kalian tuh udah ada yang pernah ngerunning digital marketing sendiri, atau mungkin secara tidak langsung kalian tuh sebenarnya udah menjadi seorang digital marketer. Karena kalau menurutku anak zaman sekarang tuh ya yang lebih muda-muda daripada aku dan Billy, atau mungkin Billy sendiri itu lagi ngejalanin digital marketing. Karena paling gampang, misalkan contohnya itu kita punya akun Instagram, terus followersnya udah 20.000 ke atas. Terus beberapa brand udah notice kita gitu kan. Kita kan pasti ngebangun profile biar tetap bagus, nanti feeds-nya harus rapih, warnanya harus rapih, terus ada hashtag-nya segala macam gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah masuk sebagai contoh dari si digital marketing. Itu digital marketing part apa? Itu tuh namanya organik. Nah, jadi di digital marketing itu kita bisa ngebagi jadi 2 pilar. Yang pertama ada yang organik, dan yang kedua itu ada yang paid. Nah, bedanya itu apa? Ini jadi kalau misalkan kalian di organik, contohnya itu tadi yang kayak aku bilang, social media marketing, atau kita memanage Instagram profile kita biar bisa di-notice sama brand. Itu actually adalah salah satu contoh dari si social media marketing. Terus ada SEO. Mungkin teman-teman ada yang tahu SEO itu apa. Itu tuh search engine optimizations. Terus ada juga content marketing. Meanwhile, kalau yang paid marketing itu contohnya ada social media ads. Jadi dia tuh iklan. Kalau misalkan lagi di Instagram atau di Facebook atau di Twitter nemu tweet atau post tapi ada tulisan sponsored, itu tuh contoh dari si social media ads. Nah, terus ada search engine marketing. Search engine marketing itu apa? Itu misalkan kalian lagi bosen nih, terus mau mesen McDonald's atau KFC, nyari nih di Google, ngetik di Google, KFC terdekat. Nah, itu nanti muncul iklan SEM kita nyebutnya, paling atas. Nanti kalau diklik, langsung masuk ke halamannya KFC atau McDonald's. Nah, itu tuh contoh dari SEM. Terus kalau yang ketiga terakhir ini, programmatic, display, dan video ads, sebenarnya contoh paling gampangnya kalau pada suka baca di detik.com, Kompas, macam-macam sih sebenarnya media-media online itu, dia itu suka muncul display atau iklan-iklan bergambar, mungkin kita rasanya mengganggu karena, aduh ini menuhin layar lah, atau buang kuota lah. Nah, itu tuh sebagai contoh dari si display atau video ads dari programmatic. Gitu. Jadi, si programmatic ini tuh terbagi, ada yang jenisnya display atau iklan gambar, atau dia bentuknya video. Nah, itu munculnya, atau munculnya bisa juga di kalian lagi main game. Sugar apa sih yang kayak mainan suka ditemukan di orang-orang komputer lain itu, gue lupa namanya apa. Sugar terus Daddy? Bukan ya? Tolong dong. Maaf teman-teman. Nah, jadi tuh kalau kalian lagi main game, bercandanya nih emang kan. Kalau lagi main game terus kalah nih, atau kalian harus nonton iklan dulu biar dapat poin lebih gitu tuh, itu tuh contoh dari si video ads. Jadi kita bisa placement juga ke orang-orang yang lagi main game, yang mau nggak mau harus nonton iklan kita gitu. Itu tuh contoh dari si paid. Nah, perbedaan paling intinya tuh apa sih? Perbedaannya tuh ada di strategi. Yang satu, kalau organik itu tuh strateginya tuh jangka panjang. Sedangkan kalau yang paid atau yang berbayar, itu tuh strategi jangka pendek. Kenapa? Kalau si strategi jangka panjang atau yang organik digital marketing ini, sebagai contoh adalah SEO. SEO itu kan website ya, kita tuh gimana caranya website kita harus muncul di paling pertama di Google. Nah, itu tuh effort yang kita lakuin, itu tuh nggak sebentar.
orang SEO, aku bilang ini orang SEO ya, ngelakuin itu tuh nggak hari ini jalan, terus besok langsung muncul nih di halaman pertama Google. Enggak, jadi orang SEO tuh ngerjainnya perlahan-lahan. Jadi dia ngerjain hari ini, mungkin baru akan pelan-pelan naiknya tuh nanti 5 hari kemudian, atau misalnya 10 hari kemudian. Dan itu tuh harus dipertahankan, gitu. Nah, itulah kenapa aku bilang organik dan long-term strategy, karena dia harus dipertahankan secara jangka waktu yang cukup panjang. Selama perusahaan itu masih ada. Oke. Sama kayak si social media marketing. Kayak social media marketing itu kan sebenarnya kita mungkin tahu nih adminnya atau mimin KFC lah, miminnya Kota Kasablanka lah, miminnya kementerian apa-apa, itu tuh contoh dari si organic social media marketing. Itu mungkin effort dari budget yang dikeluarkan tidak tinggi karena kita istilahnya menggaji admin sosial medianya atau menggaji copywriternya, tapi kita nggak mengeluarkan budget sama sekali untuk istilahnya dibakar sebagai iklan. Karena ini tuh 3 ini sebenarnya bukan bentuk iklan. Gitu. Dan si organik itu biasanya punya chance untuk jadi viral gitu. Contohnya misalkan belakangan beberapa brand itu tuh mulai pakai Twitter lagi. Dan kalau kalian nemu misalkan Kementerian PUPR tuh suka nge-tweet yang aneh-aneh tapi relevan sama tren zaman sekarang. Terus orang-orang pada bingung kok PUPR tiba-tiba nge-tweet kayak gini, akhirnya di-retweet, di-like, segala macam, akhirnya viral. Tapi itu sebenarnya nggak merusak brandnya Kementerian PUPR sama sekali. Itu tuh contoh kenapa organik itu long-term strategy, dan dia punya potensi untuk viral. Dia tuh heavy banget di konten. Jadi semakin baik kontennya, punya chance orang tahu, orang suka, dan itu bisa jadi viral. Gitu. Meanwhile, kalau si paid digital marketing, itu tuh dia lebih ke digital marketing jangka pendek. Kenapa aku bilang jangka pendek? Kalau di paid digital marketing, misalkan Grab deh. Grab itu mau promosiin GrabFood selama bulan puasa. Dia mau kasih budget selama 1 minggu, 10 juta atau 20 juta. Dia mau running campaign di Facebook, atau di Twitter, di Instagram, segala macam dengan budget sekitar 20 juta. Tujuannya dia adalah orang biar pesan GrabFood dong tentunya. Nah, di situ tuh dengan dalam waktu 2 minggu, Grab itu bisa langsung tahu berapa banyak sih transaksi yang datang dari situ. Jadi, kita istilahnya cukup membayar satu orang untuk nge-running si paid social media ads ini dengan budget 20 juta, kita bisa tahu transaction-nya berapa. Meanwhile, kalau di organik kan kita membayar satu admin atau copywriter, itu tuh kita harus manage dia selama berbulan-bulan, selama company itu ada, tanpa budget yang dibakar untuk iklan. Meanwhile, kalau di paid itu kita perlu budget atau perlu uang yang dibakar sebagai iklan. Gitu. Jadi, dia itu jangka pendek, tapi kita tahu impact-nya secara langsung gimana. Nah, kalau disuruh pilih mending yang mana, organik atau paid, aku akan tetap milih dua-duanya. Jadi, tetap nggak boleh ada cuma organik doang atau paid doang, itu nggak seimbang nanti digital marketingnya, gitu. Mungkin nanti kalau ada yang mulai bingung atau gimana, masukin aja di kolom chatnya, nanti bisa sambil dicatat sama timnya Kak Billy. Next-nya ini digital marketing funnel, atau ini mirip juga sebenarnya kayak journey atau consumer journey sih. Ini tuh aku bagi, ini sebenarnya bukan aku yang bikin, actually semua marketer itu pasti punya funnel yang kurang lebih sama, di mana yang pertama ada awareness, yang kedua ada consideration, yang ketiga ada conversions. Perbedaannya apa? Kenapa awareness itu ada yang paling atas, dan dia lebih gede istilahnya? Karena awareness itu intinya adalah kita mau atau kita punya objektif, punya tujuan, campaign digital marketing ini biar orang tahu brand kita itu ada. Itu inti dari awareness campaign atau objective awareness campaign. Nah, yang kedua itu tuh considerations. Considerations itu apa? Kita itu mau ngebikin orang
berpikir bahwa kita itu adalah solusi dari problem hidup mereka. Jadi di considerations ini tuh orang itu udah punya tendensi pengen beli instead of awareness. Kalau awareness itu tuh kita benar-benar kasih tahu terus-terusan, Grab ada promo, Grab ada promo, Grab ada promo. Nah gitu. Kalau misalkan considerations, kita itu membuat mereka membutuhkan kita lah istilahnya. Contohnya kayak apa sih kalau di considerations bedanya? Kalau misalkan di considerations, paling gampang adalah di SEO atau Search Engine Marketing. Contoh channel yang bisa kita pakai. Kenapa? Kita bisa lihat seberapa banyak sih orang yang mencari keywords tentang promo GrabFood. Ketika kamu udah nyari GrabFood di Google atau GoFood di Google, itu kan berarti kalian itu udah punya tendensi untuk menggunakan produk tersebut. Nah, itu tuh contoh dari si considerations. Nah, kalau conversions, itu udah yang paling ya akhir lah ya. Kita bisa bilang yang paling akhir atau inti dari semua tujuan marketing adalah sales atau transactions. Nah, si conversions itu kira-kira kayak gitu. Gitu. Jadi journey-nya ada dari awareness, terus turun ke considerations, terus dia turun lagi, baru paling akhirnya adalah conversions. Nah, ketiga ini tuh selalu akan menjadi topik pertama ketika misalkan aku tuh bulan Juni mau running digital ads gitu. Aku akan tanya lagi nih ke tim marketing secara keseluruhan departemennya. Tujuan kita apa? Tujuan kita awareness kah? Consideration kah? Atau conversion? Gitu. Jadi 3 ini tuh sebenarnya poin utama ketika lagi mau running digital marketing. Kalau bisa dibilang ke tadi perbedaan antara organic dan paid marketing, paid digital marketing, organic itu heavy di bagian awareness. Sedangkan kalau si paid digital marketing itu ada di considerations dan conversions. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya ini intinya adalah dari semua digital marketing, tentunya kita pengen orang tuh beli barang kita lah istilahnya. Apapun barangnya, apapun jasanya, kita tuh maunya ngebakar uang 10 juta, tuh pasti pengen balik kan, kayak 10 juta tapi aku maunya dapat 100 sales baru, pasti semua perusahaan mau kayak gitu. Gitu kira-kira. Nah, terus kira-kira dari yang aku udah jelasin tadi, teman-teman ada yang tahu nggak ada berapa banyak channel sih yang bisa kita pakai? Apakah cuma Instagram kah? Ada Facebook kah? Ada YouTube segala macam. Jadi di digital marketing channelnya itu banyak banget. Kayak aku sendiri tuh kalau dibilang diminta untuk running digital marketing di bulan Juli, dikasih uang sekian, aku akan tebang pilih channel mana yang paling bagus, istilahnya gitu. Yang paling cocok lah sama promo ini misalkan. Channel kita tuh banyak banget. Ini contoh dari YouTube. Kalau misalkan suka buka YouTube, terus paling atas tuh suka ada iklan di home-nya. Ini namanya contoh YouTube dari YouTube Ads juga. Terus ada apa lagi nih? Ini Twitter. Ini tuh Twitter tapi dari social media marketingnya. Ini tuh berarti organiknya doang nih. Jadi si admin kota Casablanca, ini tuh contoh dari digital marketing organik. Dia nge-reply tweet randomly people aja nih. Aku juga nggak tahu si Adrian Dewanto ini siapa. Tapi tweet ini viral, direspon sama kota Casablanca. Nah, ini tuh baru banget dibales, tapi selanjutnya tweetnya kota Casablanca ini tuh likes-nya jadi banyak. Itu tuh contoh dari konten-konten ya, konten-konten organik yang viral akhirnya. Berarti itu yang suka nimbrung-nimbrung gitu ya di Twitter gitu, banyak brand-brand yang kayak gitu ya? Iya, betul. Itu tuh contoh sosial media marketing, admin-adminnya aktif banget ngeliatin tren-tren di Twitter, tapi itu effort yang bagus karena sekalinya viral, ntar brandnya bisa dikenang nih sama anak-anak istilahnya gitu. Nah, selanjutnya nih contoh dari iklan di detik.com atau iklan di media-media online gitu. Ini Domino's. Ini itu Hindia ya? Iya, ini Hindia. Kebetulan lagi iklan Indosat kan, Indosat lagi kerja sama Hindia, Yura Yunita, siapa? Lupa sih sebenarnya gue. Nah, terus ada iklan Smart Friend. Ini juga nih kalau misalkan pernah buka media online terus tiba-tiba muncul iklan kayak gini, ini tuh contoh iklan display ads
Bisa di Tribun, bisa di Kompas, IDN, Times, segala macam-macam. Terus ini adalah iklan di Kumparan. Mungkin sebagian orang banyak yang nggak ngeh kalau beberapa artikel-artikel di media online itu tuh sebenarnya sponsor, tapi nggak kelihatan. Kayak di Kumparan ini kalau kalian coba cari, sebenarnya dia nggak nyebut nama brandnya sama sekali. Ada iklan Itlah dari GoFood Indonesia nih, mungkin ya wajar lah, kalian mungkin cukup sering lihat iklan dari GoFood, dari GrabFood, segala macam di Instagram Story kalau ini. Terus ada trending Twitter. Trending Twitter itu sebenarnya bisa dibeli, tapi nggak akan bisa ngalahin organik. Kenapa kayak gitu? Karena anyway, Twitter tetap akan mendahulukan yang organik trending nih. Contoh organik trending paling tingginya, kalau dari total tweets, ada dari Zara. Ini kalau nggak salah lagi ngomongin Zara as in clothing line. Tapi di hari yang sama, dalam waktu 24 jam, IM3 Oridu ini lagi beli trending topik, istilahnya gitu. Nah, jadi sebagai digital marketer, aku juga pengen misalkan naikin awareness nih, kalau ada campaign silaturahmi setiap harinya IM3 di bulan puasa, aku minta ke orang Twitter untuk booking 1 slot trending di hari itu. Itu bisa banget sebenarnya. Selain kita promoted tweets di timeline kalian. Ini yang paling gampang sih sebenarnya adalah contoh dari YouTube Ads. Ini hari-hari yang biasa kita liatin kalau pada suka nonton YouTube. Nah, ini juga dari contoh-contoh di media online. Segini banyak iklan kan, mungkin kita rasanya ganggu gitu ya. Tapi itu sebenarnya jadi pemasukan juga lah istilahnya buat media online. Ini contoh dari blog atau websitenya Gojek. Nah, ini tuh juga salah satu effort digital marketing tadi yang kayak aku jelasin. Ini masuknya ke organic digital marketing. Jadi, tim SEO Gojek nih pasti usaha banget nih di bulan ini. Website mereka pas diklik, tuh munculnya ke sini. Jadi, orang-orang yang cari GoFood atau promo GoFood, dia harus make sure si website ini muncul paling pertama ketika orang cari di Google. Gitu. Nah, ini contoh misalkan dari YouTube Ads yang mungkin cukup ramai juga kemarin. Ini dari GoPay. Kita coba tonton ya. Nah, ini tuh contoh dari salah satu YouTube Ads. Ini tuh di-running juga sama tim Gojek sebagai bentuk YouTube Ads. Jadi mungkin kalau kalian pernah lagi nonton YouTube terus tiba-tiba nemu iklan ini, itu tuh berarti dari tim Gojek istilahnya gitu kan. Nah, ini tuh contoh-contoh dari yang udah aku sebutin. Di mana aja sih channel-channel kita bisa beriklan. Ini bisa di Facebook, bisa di Instagram, di YouTube, ada di Detik juga, di Google, di Yahoo, mungkin sebagian masih ada yang tahu Yahoo. Yahoo itu kayak search engine kayak Google, tapi perlahan mati karena dia kalah sama Google dulu di masa aku sama Billy. Pas SMA, SMP mungkin masih pakai Yahoo. Terus di Kumparan itu publisher atau media online juga kayak Detik, kayak Tribun, Kompas, Republika Online, segala macam. Terus di LinkedIn, mungkin sebagian ada yang udah punya LinkedIn. LinkedIn itu punya ads-nya sendiri. Jadi dia bisa target orang-orang yang nulis job title-nya misalkan CEO of apa gitu, atau co-founder, atau misalkan brand manager atau marketing manager, itu tuh
kita bisa nge-target kayak gitu kalau di LinkedIn. Terus misalkan anak-anak juga pada tahu nih, misalkan Naver tuh apa sih? Naver itu tuh search engine punya Korea. Kita bisa beriklan di Naver, even kita adalah orang Indonesia. Gitu. Misalkan kita punya hotel atau punya villa di Bali, terus mau promosiin hotel kita ke turis-turis Korea. Nah, kita tuh bisa beriklan via Naver atau even ke Baidu. Baidu ini search engine-nya punyanya Cina. Gitu. Jadi sebenarnya placement untuk digital marketing tuh banyak banget, mau itu paid, mau itu organic, itu banyak banget pilihannya, itu tergantung dari digital marketing spesialisnya, mau placement di mana, yang paling efektif yang mana, itu tuh tergantung dari satu budgetnya, dua dari objektif, paling penting itu objektif kita tuh apa? Awareness kah, consideration kah, atau conversions? Gitu. Nah, dari tadi aku udah kasih contoh banyak banget nih channel. Jadi intinya sebenarnya despite of any channel, inti dari seorang digital marketer itu tuh kita harus bikin konten yang bisa stand out di digital media landscape yang udah clutter. Clutter itu apa? Clutter itu tuh udah terlalu berantakan istilahnya gitu. Jadi kayak semua orang tuh beriklan, semua orang kasih tahu dia ada promo, semua brand itu ada di Facebook, ada di Instagram, segala macam. Nah, kita tuh harus bikin konten dan produk kita tuh stand out istilahnya gitu. Jadi orang tuh ingat sama produk kita. Walaupun kita bertarung lah istilahnya sama brand-brand lain. Gitu. Istilahnya kita memenangkan hati customer dengan cara produknya stand out, kontennya juga stand out di digital marketing. Kira-kira. Nah, ini contoh real case atau examples. Mungkin sebagian udah pada nebak kalau aku kerja di mana. Yes, aku kerja di Gojek sekarang, udah 1,5 tahun. Ini adalah contoh dari campaign Gojek tahun lalu. Mungkin kalian tahu atau pada ingat kalau Gojek itu tahun lalu, sekitar bulan Juni atau Juli, kita itu rebranding. Kita ngeganti logo Gojek yang kita perkenalkan sebagai Solve. Ini mungkin udah pernah nonton iklannya, ini tuh Cerdikiawan versi Gorai. Nah, tadi itu contoh iklan YouTube-nya Gorai yang kita promosiin di tengah tahun lalu. Nah, di campaign awareness ini, jadi inti dari campaign-nya Gojek logo ini, itu tuh kita spreading the awareness of Gojek new logo. Kita tuh mau kasih tahu, Gojek itu rebranding loh, logonya baru. Kalian harus ingat kalau logonya udah bukan berbentuk motor lagi, tapi berbentuk tombol shut off kayak di laptop atau di komputer, aku bilangnya. Nah, digital marketingnya gimana ya? Apa sih yang kita lakukan selama campaign ini? Jadi pas planning itu kita taruh di mana aja istilahnya. Kita pakai channel apa aja. Kita ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di Google Ads. Google Ads itu berarti search engine marketing dan YouTube. Ada di display programmatic ads. Kita muncul di media-media online. Kita ada di Spotify Ads, berbentuk banner dan juga iklan suara kalau misalkan Spotify-nya belum premium. Ada di Joox, ada di Native Ads. Native Ads itu apa? Itu tuh contohnya konten marketing atau artikel-artikel berbayar di detik.com kah, di Kumparan, di Tribun, di Kompas, segala macam. Terus kita tentunya juga ada di organik itu ada di website, di sosial media, itu tuh kita udah pasti main di situ. Ya, you name it lah, itu tuh campaign besar kita, salah satu contoh dari campaign besar kita. Jadi secara channel kita masif banget, dan offline-nya juga lumayan masif. Nah, gimana sih impact-nya? Secara tidak langsung, ternyata awareness itu, walaupun kita cuma kasih tahu istilahnya, kita cuma kasih tahu, Gojek itu punya logo baru, ternyata mereka juga bisa kasih impact, atau kasih efek. Efeknya apa? Ke conversion. Conversion Gojek itu berarti kalian mesen GoRide, mesen GoCar, mesen GoFood, itu tuh kita anggap sebagai conversion atau sebagai sales.
di bulan kita saat ngerunning campaign itu, kita tuh bisa lihat ada sekitar kenaikan 20-50% dari transactions. Jadi biasanya misalkan bulan Juni atau bulan April, Mei kita cuma dapat 10 transaksi gitu. Nah, pas kita lagi ngerunning campaign Solve ini, ada kenaikan 20-50%, berarti sekitar 12-16 transaksi di bulan itu. Gitu. Jadi, secara tidak langsung, walaupun sebenarnya awareness itu objektifnya adalah memberitahu orang seluas-luasnya, tapi pada akhirnya dia juga bisa kasih impact, tapi dia indirect ke sales kita atau ke conversion. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya ini part buat kalian yang mungkin tertarik banget nih dari tadi aku ngejelasin pasti digital marketing itu perbedaannya apa, ada apa aja, channel-channelnya apa, real face-nya apa, segala macam. Jadi ini menurut aku selama kurang lebih 4 tahun, 4 tahun bekerja sebagai digital marketer, skills apa sih yang kita perlukan, tapi di sini aku mau ngejelasin mungkin dari sisi performance marketing, karena aku heavy on performance marketing banget. Instead of misalkan copywriting atau social media marketing, aku tuh lebih heavy di paid-nya kalau sekarang. Nah, ini tuh ada dua, aku bagi dua. Yang pertama ada hard skills, yang kedua ada soft skills. Hard skills-nya mungkin kalian harus bisa di Excel atau di spreadsheet, terus di Words, di PPT atau presentation. Sekarang penting juga nih kita bikin PPT yang bagus ketika kita harus present di depan klien misalkan atau di depan bos. Terus kalau misalkan kalian nggak suka digital marketing tapi yang versi paid atau kalian tuh maunya organik aja, berarti kalian kan bisa masuk ke tim social media. Terus kalian bisa masuk ke tim copywriter. Itu tuh harus pinter juga, harus bisa di bagian Photoshop misalkan atau video editor apps. Karena gimana pun yang namanya digital marketing itu perlu kreatif, dan kita juga bergantung sama tim kreatif yang, oh paham nih, misalkan kalau YouTube tuh ukurannya sekian, kalau Facebook itu ukuran size-nya sekian, kalau misalkan di Instagram Story, bikin ads, ternyata yang bagus itu harus ada tulisan swipe up-nya kah, atau gimana. Itu tuh kita perlu tim kreatif juga paham digital marketing. Terus ada juga social media ads, ini mungkin yang teman-teman yang suka ide-ide tulisan, terus pinter untuk bikin konten, itu tuh bisa masuk ke bagian social media ads. Dia mungkin nggak banyak main di angka, tapi dia harus paham nih istilahnya tren sekarang kayak gimana. Kenapa? Kita tuh biasanya setiap bulan akan ngebentuk istilahnya konten pilar. Konten pilar itu apa? Jadi kita tuh nge-segmen di bulan Juni mau ngebahas apa aja sih? Tuh. Jadi sosial media kita secara organik itu tetap di-manage dengan baik dengan konten-konten tertentu, dengan tema-tema tertentu setiap bulannya. Terus selanjutnya ada digital analytics atau big data. Big data analytics atau apapun, ini tuh lebih heavy ke reporting atau kita ngerjain report dari paid campaign yang sudah dilakukan. Nah, dan yang paling terakhir itu sebenarnya ini additional banget. Ini tuh mungkin beberapa company ada yang mengharuskan kita bisa, ada juga yang kayak, oh ini nilai plus nih, bisa SQL atau Standard Query Language. Itu istilahnya bahasa pemrograman untuk buat kita itu ngambil data-data internal kantor istilahnya gitu. Ini agak eksklusif sih, nggak semua company biasanya mengharuskan kita bisa SQL. Nah, terus kalau dari sisi soft skills-nya gimana? Dari sisi soft skills-nya sebenarnya paling penting adalah communications dan problem solving. Karena atau anyway, kalau kita nggak pinter-pinter berkomunikasi dengan orang, kita nggak pinter tahu, oh inti dari permasalahan kita apa sih? Itu tuh sebenarnya jadi core untuk sebagai seorang marketer lah. Apapun itu marketingnya, mau di offline atau di digital, kita harus pinter komunikasi dan kita harus pinter problem solving. Kenapa? Karena kita akan banyak ngobrol nih sama tim lain, kita akan banyak ngobrol sama vendor, terus kita dapat case baru nih, sales bulan ini turun. Kita harus tahu kok bisa turun, kita harus tahu juga rekomendasi dari kita apa, gitu. Nah, terus buat tim dari kreatif, buat tim dari sosial media,
terus juga harus punya creativity yang tinggi, walaupun creativity itu kan sebenarnya kualitatif ya, jadi kita nggak bisa bilang, oh dia kreatif banget, terus orang ini enggak, karena kan subjektif, tapi as long as ini memenuhi dari tujuan perusahaan, kayak perusahaan mau di bulan Agustus klik kita dari organik bisa dapat 1.000, terus kita bisa belajar nih dari kemarin-kemarin, oh kalau kita bahas tentang promo yang ngeklik banyak, nah itu bisa kita adjust lah, kayak kita bisa ikutin, oh berarti di 2 minggu pertama kita bahas promo aja, jadi kita bisa dapat klik lebih banyak, gitu. Terus dari sisi emotional intelligence juga, ini akan relate banget ke communications-nya, karena kita banyak ngobrol sama orang, terus kalian juga harus adaptable, karena marketing itu mungkin untuk beberapa perusahaan jadi core-nya, apalagi kalau buat startup, karena istilahnya kita butuh drive new revenue atau sales, itu kan dibantu banget nih sama tim sales dan tim marketing. Dari leadership juga, work ethic, dan tentunya logical thinking, karena di paid digital marketing itu tuh heavy di angka banget. Jadinya kita harus tahu, oh kenapa sih bisa angka salesnya kok tinggi di bulan Juni, tapi kok bulan Juli enggak. Kita bisa harus tahu nih dampak-dampaknya apa, alasan-alasannya apa, gitu kira-kira. Dari sisi hard skill dan soft skills yang kira-kira dibutuhkan sebagai seorang digital marketer. Ini kalian bisa milih, kalian maunya jadi part digital marketing yang mana, mau yang paid kah, mau yang organik, organiknya ada SEO, ada juga social media, ada copywriting, itu bisa kalian adjust. Jadi kalian bisa, oh gue harus bisa mengumpulkan istilahnya portofolio yang bisa kita jual ketika apply ke sebuah company, maunya ke social media, kalian tuh berarti suka nulis, suka ngeblog misalkan. Atau kalian mau bikin ke kreatif timnya, kalian punya portofolio video kah? Atau misalkan pernah menang sayembara apakah? Itu sebenarnya nilai plus banget sih kalau menurutku ketika kalian nge-apply ke sebuah perusahaan gitu. Nah, kira-kira dari aku sih segitu aja untuk ngebahas tentang digital marketingnya.